Pak Kapolres. Bersama Mang Uday Channel, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali ke Polres Lebak untuk menyaksikan sekaligus meliput ekspos terkait kasus korupsi dana bantuan sosial ya yang dilakukan oleh oknum mantan kepala bidang di Dinas Sosial Kota Lebak. Nah, tingkat kerugiannya mencapai 38 juta ya, dan itu dilakukan 2 tahap, dan hari ini Pak Kapolres sudah menetapkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka, dan beliau ini juga sudah dipecat dari statusnya sebagai PNS dan tidak lagi menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Sosial. Dalam hal ini juga Pak Kapolres ya menyatakan siap memerangi kasus korupsi di Lebak, apalagi yang berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat. Dan perlu diketahui oknum ini adalah berinisial ET ya, inisial ET ya, mudah-mudahan kalian juga mungkin hafal, tapi yang buat yang belum hafal yaitu inisialnya ET. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Kita langsung saksikan videonya. Come on guys. Tahan dulu kan? Bang. Tahan dulu. Coba. Yuk, baris dulu belakang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan media, baik media cetak, elektronik maupun media online yang hadir pada kesempatan press pada pagi hari ini. Baik kami dari jajaran Polres Lebak, saya Kapolres dan Pak Kasih Humas yang Pusat Reskrim serta jajaran akan melakukan press release terkait dugaan tindak pidana korupsi, dana bantuan sosial tidak terduga atau bansos BTT dan bansos tidak terencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial di Kabupaten Lebak yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2021. Dasar laporan polisi dalam hal ini LP model A nomor 59 Romawi 3 tahun 2022 untuk tempat kejadian atau lokus delikti di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tahun anggaran 2021. Untuk identitas tersangka yang berhasil kita amankan, nama inisial ET, umur 48 tahun, asli Lebak, jenis kelamin laki-laki, beralamat di
Desa Bojong Manik, Kecamatan Bojong Manik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk pekerjaan tersangka adalah mantan Kepala Bidang Dinjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Kabupaten Lebak, Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang saat ini sudah diberhentikan dari kedinasan. Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik antara lain yang pertama ada 2 bundel proposal pengajuan permohonan bantuan bansos BTT dari masing-masing desa sesuai tahap verifikasi 1 dan 2. Yang kedua ada 2 bundel nota dinas pengajuan bansos TT dan BTT ke Bupati. Yang ketiga 1 bundel dokumen pencairan anggaran. Yang keempat 2 lembar surat perintah pencairan dana. Yang kelima ada 14 lembar kwitansi penyaluran sesuai penyaluran tahap 1 dan 2. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam hal ini, rekan-rekan sekalian, tersangka pada program bantuan sosial tidak terencana dan atau bantuan tidak terduga ini adalah sebagai pelaksana kegiatan yang pada saat itu terkait jabatannya tersangka adalah sebagai Kepala Bidang Dinjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lebak pada saat itu. Dan tersangka dalam hal ini telah mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas untuk pencairan anggaran bansos TT atau BTT tersebut dari Bank Jabar Banten. Setelah dilakukan pencairan anggaran bansos tersebut dari Bank Jabar Banten, tersangka yang seharusnya mendistribusikan anggaran tersebut langsung kepada KPM atau kelompok penerima manfaat yang pada tahap 1 sebanyak 52 KPM, tapi pada kenyataannya tersangka hanya membagikan kepada 6 KPM saja, sisanya tidak dibagikan. Dan pada tahap kedua, sesuai hasil verifikasi yang harusnya anggaran ini dibagikan kepada sejumlah 75 KPM atau kelompok penerima manfaat, tapi yang dibagikan oleh tersangka hanya 8 KPM saja. Pada anggaran bansos TT dan BTT tahun anggaran 2021 tersebut, tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling rendah 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 1 miliar. Dilakukan upaya represif atau upaya paksa dalam hal ini penangkapan dan penahanan terhadap tersangka karena penyidik berkeyakinan bahwa tersangka akan melarikan diri karena posisi tersangka pada saat ini sudah tidak berdinas di Dinas Sosial Kabupaten Lebak karena sudah diberhentikan. Untuk bagaimana kronologis upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik mungkin dapat dijelaskan oleh Pak Satreskrim. Silakan Pak Satreskrim. Dari rumah, ya kami melakukan pencarian selama 3 hari dan kami melakukan mendapati tersangka itu di Kecamatan Pabuaran Serang, di mana tersangka ini sedang bersembunyi di rumah saudara kami bersangkutan, sehingga kita melakukan upaya paksa, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Tanya rekan-rekan sekalian, silakan. Bergantian. Ya. Kemarin kan ini tadi soal dana bansos, selain dana bansos tersebut, apakah ada hal-hal misalkan dana kebakaran gitu kan? Kerugian dari dana bencana tersebut berapa itu? Yang khusus dari dana bencana? Baik, jadi di sini kan tadi seperti saya jelaskan ya, ada dana bansos TT dan BTT. BTT ini untuk tidak terduga antara lain untuk salah satunya adalah bencana alam dan kebakaran. Jadi kalau sesuai dari verifikasi tahap kedua, ada yang berhak menerima adalah 75 KPM. Tapi untuk besaran per KPM-nya itu berapa, itu memang sesuai dengan kerugian yang terjadi. Jadi ini terverifikasi 75 KPM, tapi hanya dibagikan sebanyak 8 KPM oleh si tersangka. Jadi untuk jumlahnya keseluruhan dari 2 tahap ini dirugikan
negara dalam hal ini adalah 308 juta. Demikian. Selanjutnya Kak. Pak, ini tahun berapa aja Pak? Untuk tahun anggaran 2021, di mana tersangka pada saat itu menjabat sebagai Kabid Linjamsos di Dinsos Kabupaten Lebak. Jadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan ini berdasarkan hasil penyidikan adalah tahun anggaran 2021. Sudah disita oleh penyidik. Jadi tersangka dalam hal ini bekerja personal ya, sendiri, dan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, hasil uang yang dalam hal ini dikorupsi oleh tersangka dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi tersangka yang seperti saya jelaskan tadi, untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Berarti pengurusan dokumen juga dia sendiri yang membuat. Untuk pengurusan dokumen, seperti tadi saya jelaskan rekan-rekan sekalian, bahwa yang bersangkutan dalam hal ini tersangka mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas. Jadi tersangka mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas, sehingga tersangka mengambil sendiri anggaran Bansos TT atau BTT ini ke Bank Jabar Banten. Pak, kalau proses penyelidikannya butuh berapa lama dan berapa saksi yang diperiksa Pak? Ya, terima kasih. Menjawab berapa saksi, kita kurang lebih memeriksa 150 saksi ya dalam perkara ini, karena memang penerima KPM yang diajukan dari 2 tahap tersebut kurang lebih 150. Jadi kita sudah melakukan upaya maksimal selama setahun, termasuk koordinasi dengan jaksa ataupun lembaga auditor, dalam hal ini BPK dan Inspektorat. Kalau boleh tahu dari 105 ini, misalkan dari unsur mana aja Pak, selain penerima manfaat? Dari unsur mana aja saksi ini, selain dari penerima manfaat? Ya, jadi dalam proses penyelidikan kita turun ke bawah ke masyarakat kecil yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kita melakukan wawancara, kemudian berita acara pemeriksaan terhadap mereka sesuai dengan yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa ada beberapa orang yang tidak menerima. Kemudian setelah ada informasi tersebut, kita mengkonfirmasi kepada dinas, dan memang kita menemukan misadministrasi yang dilakukan oleh kepala bidang. Dalam hal ini proposal yang diajukan tentunya harus lengkap. Ternyata proposal yang diajukan tidak lengkap, begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban yang tidak lengkap dari 2 tahap tersebut, sehingga kita menduga di sini ada sifat melawan hukum yang dilakukan oleh kepala bidang dalam pengawasan. Setelah mendalami, ternyata memang benar, kita berkoordinasi dengan lembaga auditor, muncul kerugian 308 juta dari kedua tahap penyaluran tersebut. Sehingga dengan adanya kerugian negara tersebut yang disebabkan, kita dengan segera Polres Lebak melakukan penetapan tersangka terhadap terduga, yaitu kepala bidang dinas sosial. Dan sekarang kita ekspos kepada rekan-rekan bahwa ini adalah salah satu bentuk komitmen Polres Lebak dalam mengungkap tindak pidana tipikor di Polres Lebak, di wilayah Polres Lebak, khususnya bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat kecil dan masyarakat miskin. Terima kasih. Tahun 2021. Tindak korupsinya akhir tahun 2021. Berarti ada upaya pemalsuan dokumen dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka dalam hal ini anggaran yang distribusikan oleh KPM adalah anggaran tahun anggaran 2021. Dan diketahui oleh penyidik di tahun 2022, sehingga terbit laporan polisi di bulan Maret tahun 2022. Proses berjalan beberapa bulan dari mulai pemeriksaan, karena yang kita lakukan pemeriksaan saksi seperti tadi dijelaskan oleh Kanit Tipikor bukan jumlah yang sedikit. Jadi semua saksi yang kita minta keterangan, sejumlah penerima KPM dengan jumlah hampir 150 orang ya, 150 orang, dengan ditambah kita menunggu hasil audit investigasi dari auditor pemerintah yang ditunjuk, itu juga membutuhkan waktu. Jadi ada jeda waktu yang beberapa bulan ini, memang waktu tersebut yang kita butuhkan atau penyidik butuhkan untuk melengkapi berkas perkara. Jadi kita lihat ini adalah sesi untuk memperlihatkan barang bukti yang dilakukan oleh Kapolres.
Kapolres dan beberapa jajarannya. Nanti kita lihat barang buktinya jenis apa aja sambil kita tanyakan juga. Sambil disebutin Pak, jenis barang buktinya apa aja yang diamankan? Nah, ini 2 bundel proposal pengajuan permohonan bansos PTT dan bansos TT ya dari masing-masing desa. Ada tahap 1 dan 2. Nah, ini berarti bantuan proposal pengajuan. Proposal pengajuan. Untuknya di dalam prosedur itu deh. Bisa dibuka aja deh. Dokumen pencairan. Oke guys, ini ada dokumen pencairan juga yang dijadikan alat bukti ya dari tangan tersangka oleh pihak penyidik di Polres Lebak guys. Indikasi tersangka akan melarikan diri itu setelah pemecatan dia sebagai PNS atau gimana? Ya, setelah kasus ini berjalan dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan jabatannya, kita juga dapat info di lapangan yang bersangkutan kan juga banyak kasus nih, yang termasuk dia mungkin kasus-kasus lain. Setelah kita cek, benar yang bersangkutan itu sudah tidak di rumah, Sudah tidak ada di rumah. Makanya kita lakukan pencarian dan kita lakukan penangkapan di daerah Pabuaran Serang, di salah satu di Pabuaran, Kabupaten Serang, di mana yang bersangkutan bersembunyi di rumah salah satu saudaranya. Itu dia sendiri apa sama istrinya? Dia sendiri. Itu terhitung berapa lama dari pasca pemecatan ketika dia ada di Serang? Itu di Serang itu infonya dia sempat ke Jogja juga, ke Cirebon juga. Pindah-pindah. Makanya pada saat itu kita cari segala macam, sudah koordinasi, ada info di Serang, makanya kita lakukan sana, cek benar adanya, kita lakukan lagi. Waktu penangkapannya malam apa siang? Malam. Oke, makasih. Oke, siap. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan kita harapkan di Lebak khususnya tidak ada lagi kasus korupsi yang bisa merugikan masyarakat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.